Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari sidang PK terpidana mati Martin Anderson, kita langsung bergabung dengan reporter Sadrina Evanalia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sadrina, bagaimana jalannya sidang PK dari Martin Anderson hari ini? Ya, Egan, memang sidang peninjauan kembali dari terpidana mati Martin Anderson asal Nigeria ini masih berlangsung, dan tadi memang sudah berlangsung sejak pukul 9:30 pagi tadi, dan di sini sempat diskors beberapa waktu karena untuk mencari penterjemah. Di sini kuasa hukum belum menyediakan penterjemah, di mana tadi memang pasalnya Martin Anderson ini tidak bisa berbahasa Indonesia, jadi dibutuhkan penterjemah untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke Indonesia ataupun sebaliknya dari Indonesia ke bahasa Inggris dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh hakim maupun dari kuasa hukum terpidana mati ini. Dan hari ini memang adalah sidang peninjauan kembali pertama, dan ada pun beberapa yang dalil-dalil dari yang ditinjau kembali oleh kuasa hukum, yaitu bahwa adanya kekeliruan dari hakim dari tingkat pertama, yaitu di mana di sini tidak ada bukti bahwa Martin Anderson ini memiliki keterkaitan ataupun hubungan dari Hillary asal Nigeria tersebut, juga bahwa di sini Hillary adalah seorang pengedar yang membawa 5,2 kg heroin bersama dengan komplotannya. Dan yang ketiga adalah kekeliruan yang menurut dari kuasa hukum, keliru dari hakim yang terdahulu memutuskan terpidana mati ini adalah bahwa Martin Anderson ini tidak bisa berbahasa Indonesia, dan juga yang ketiga adalah terpidana mati ini melawan melawan dari pihak yang ada. Sementara itu memang di sini bagaimana kita ketahui bahwa tadi sempat juga ada paket berita yang mengatakan bahwa salah satu dari peninjauan kembali ini adalah bagaimana ketidakadilan dari penegakan hukum, di mana Martin Anderson yang hanya membawa 500 gram ini dipidana hukuman mati, dan yang Hillary ini tersebut adalah membawa 5,2 kg, dan ini hanya terpidana ataupun dihukum selama 12 tahun penjara. Dan memang ada yang menarik dalam kasus Hillary ini, di mana waktu tahun 2002 yang lalu memang Hillary sempat dibukuk bersama komplotannya dengan membawa atau mengedarkan sekitar 4 kg heroin, dan pada saat itulah Hillary terpidana mati, dan barulah Hillary ini meninjau kembali dengan banding dan juga kasasi. Di sini Hillary mendapatkan pidana sebanyak 12 hukuman penjara, dan kemudian 2 tahun yang berikutnya bahwa Hillary ini meskipun sudah berada di lapas, tetapi dia dapat mengontrol peredaran narkoba di Indonesia dan juga di Asia. Dan inilah yang menjadi sesuatu keanehan menurut dari kuasa hukum di sini, di mana Hillary yang masih sempat untuk mengontrol peredaran di Indonesia dan juga di Asia di lapas ini hanya mendapatkan hukuman 13 tahun penjara. Egan. Seperti kita ketahui bahwa PK ini merupakan langkah terakhir. Namun demikian, apa yang akan dilakukan dari kuasa hukum Martin apabila PK ini ditolak? Apakah ada langkah-langkah lain? Iya, Gan, memang berdasarkan dari wawancara kami tadi bahwa memang jika nantinya peninjauan kembali ini tidak dapat diterima ataupun ditolak dari PN Jakarta Selatan ini, tentunya kuasa hukum sudah mengantisipasi dengan nantinya rencananya tim kuasa hukum akan mengajukan gugatan kembali atas keputusan Presiden, yaitu Grasi nomor 1 tahun 2015 ke PT UN. Dan berikut adalah pernyataan dari kuasa hukum Martin Anderson, Kusmanto Sudra. Alhamdulillah dari tim lawyer ya sudah memberikan antisipasi ya ketika PK ini terganjal ya karena mungkin ketidakberanian, tapi saya yakinlah bahwa penegakan hukum itu masih kita harapkan betul-betul ya. Tetapi terpahitnya kalaupun ternyata PK kami ditolak, maka kami akan melakukan gugatan ya terhadap Presiden Republik Indonesia terkait dengan dikeluarkannya grasi dan sekaligus penolakan grasi terhadap presiden saya gitu, dan kami bukti-bukti baru apa saja yang akan dimunculkan di sidang ya, yang perlu saya sampaikan dalam sidang PK nanti yaitu soal barang bukti berupa salinan putusan ya.
Egan, memang beberapa waktu kemudian kita ketahui bahwa memang ada beberapa terpidana mati yang mengajukan peninjauan kembali dan ini mengulur waktu dari eksekusi mati yang akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dan kami sempat bertanya kepada Kusmanto Sudra di sini bahwa memang apa bedanya ketika gerasi sudah diberikan kepada Presiden, apakah itu hanya sudah keputusan terakhir dari penegakan hukum, namun di sini Kusmanto Sudra mengatakan bahwa peninjauan kembali memang adalah suatu hak dari terpidana mati untuk menempuh jalur hukum yang terakhir. Kembali ke Egan. Baik, terima kasih Sadrina atas laporan Anda. Sadrina Evanalia melaporkan langsung dari PN Jaksel.